Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Broni Firmansyah dari Prodi Manajemen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Wisnu-Wardana Malang. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah dari Manajemen Investasi dan Pasar Modal dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Hasutik Esos MM. Saya mendapatkan bab nomor 10 yaitu tentang pengertian efisiensi pasar. Apa sih efisiensi pasar itu? Menurut Tadelin pada tahun 2010, efisiensi pasar atau pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua efek yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Jika suatu saat di pasar modal suatu efek bereaksi atas suatu hal yang tidak termasuk dalam konsep yang ada dalam pasar efisien, maka hal tersebut dapat disebut dengan anomali atau gangguan. Nah, jadi pasar efisien adalah konsep dalam ekonomi yang menegaskan bahwa harga aset atau produk di pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia secara publik. Ini berarti bahwa setiap informasi yang dapat mempengaruhi harga sudah tercermin dalam harga pasar saat ini. Dalam pasar yang efisien, para pelaku tidak dapat secara konsisten memperoleh keuntungan di atas rata-rata jangka panjang dengan memanfaatkan informasi yang sama dengan yang tersedia untuk semua orang. Dengan kata lain, pasar yang efisien mengimplementasikan bahwa tidak ada peluang arbitrase yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Materi yang berikutnya yaitu tentang karakteristik dan syarat pasar yang efisien. Nah, yang pertama yaitu tentang tidak dikenakan biaya transaksi. Nah, ini berarti tidak ada biaya yang dikenakan ketika melakukan transaksi pembelian atau penjualan di pasar modal. Ini memastikan bahwa para pelaku pasar tidak kehilangan bagian dari keuntungan mereka karena biaya transaksi. Yang kedua yaitu tidak dikenakan pajak. Nah, berarti tidak ada pajak yang dikenakan atas transaksi atau keuntungan yang diperoleh dari pasar modal. Ini mendapatkan dorongan dari lebih dari banyak partisipasi dalam pasar dan mencegah pengangguran karena pemotongan pajak. Yang ketiga yaitu tentang pasar persaingan sempurna. Ini menggambarkan kondisi di mana ada banyak pembeli dan penjual sehingga tidak ada satu pihak pun yang memiliki keuntungan untuk mengaruhi harga secara signifikan. Ini menciptakan lingkungan di mana harga ditentukan oleh kekuatan pasar, bukan oleh individu ataupun kelompok tertentu. Yang keempat, pembelian dan penjualan sebagai price maker. Nah, berarti bahwa baik pembeli maupun penjual memiliki kemampuan untuk mengaruhi harga dengan tidak atau keputusan mereka. Ini akan menciptakan dinamika pasar di mana harga tercermin interaksi antara penawaran dan permintaan. Yang kelima yaitu akses yang sama bagi semua investor. Ini berarti bahwa baik individu maupun perusahaan memiliki akses yang sama ke pasar modal. Nah, ini penting nih. Kenapa? Untuk memastikan bahwa tidak ada keunggulan yang tidak adil dalam investasi dan semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan. Yang keenam yaitu informasi pasar tersedia untuk semua pelaku pasar. Ini berarti menunjukkan bahwa informasi tentang pasar modal tersedia secara luas dan transparan untuk semua pelaku pasar. Nah, ini untuk memastikan bahwa semua pasar memiliki akses yang sama ke informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. Yang ketujuh, ini tidak ada biaya terkait financial distress. Nah, ini berarti tidak ada biaya tambahan yang timbul karena kondisi keuangan yang buruk atau kesulitan keuangan. Nah, ini dapat membantu mengurangi risiko bagi para pelaku pasar yang memastikan bahwa mereka dapat fokus pada keputusan investasi mereka tanpa harus khawatir tentang biaya tambahan yang tidak terduga. Kita berlanjut ke materi berikutnya.
Ini tentang syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar tercipta pasar modal yang efisien dalam berbagai hal. Menurut Fahmi dan Hadi pada tahun 2009, yang pertama yaitu disclosure. Nah, disclosure adalah berbagai informasi dan pikiran yang dideskripsikan secara akurat dalam harga-harga pasar tersebut, di mana berbagai pihak mengetahui penyebab naik turunnya harga dari berbagai perolehan informasi, baik dari sisi analisis fundamental maupun teknikal. Yang kedua yaitu pasar dalam keadaan seimbang. Nah, pasar dalam keadaan seimbang termasuk upaya untuk memasukkan informasi baru. Dengan demikian, informasi transparan, informasi baru tersebut dapat ke pasar menghasilkan nilai intrinsik saham. Nah, kondisi ini pasar yang seimbang memungkinkan terciptanya equilibrium pasar. Yang ketiga, yakni kondisi pasar berlangsung secara bebas. Nah, di mana tidak ada seorang pun yang bisa mengaruhi kondisi harga di pasar. Berbagai pihak memperoleh informasi yang sama dan tidak ada saling interferensi. Materi yang berikutnya yaitu tentang bentuk pasar yang efisien. Nah, apa saja sih bentuk pasar efisien itu? Yang pertama, ada bentuk pasar efisien lemah, weak form efficient market. Dalam bentuk pasar efisien lemah, harga saat ini mencerminkan semua informasi historis tentang aset tersebut. Nah, berarti bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang konsisten dengan menggunakan analisis teknikal atau memprediksi pergerakan harga berdasarkan data historis saja. Yang kedua yaitu bentuk pasar efisien semi kuat atau nama latinnya dengan semi strong form efficient market. Nah, dalam bentuk pasar ini harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia secara publik tentang aset tersebut, termasuk informasi historis dan publik. Nah, berarti bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang konsisten dengan menggunakan analisis fundamental atau analisis teknikal, karena kenapa? Semua informasi publik telah mencerminkan dalam harga. Yang terakhir ini teknik pasar efisien kuat, strong from efficient market. Nah, dalam bentuk pasar efisien kuat, harga aset mencerminkan semua informasi yang tersedia, baik publik maupun pribadi. Ini berarti bahwa mungkin bentuk pendapatan keuntungan yang konsisten bahkan dengan informasi pribadi atau insider, karena informasi tersebut telah mencerminkan dalam harga secara cepat. Kita berlanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang anomali pasar dan dampak efisiensi pasar terhadap pelaporan keuangan. Nah, anomali yang pertama yaitu tentang anomali peristiwa. Anomali peristiwa terdapat satu, analisis recommendation atau rekomendasi analisis. Nah, dalam analisis ini menyatakan bahwa semakin banyak analisis merekomendasikan pembelian suatu saham, maka semakin tinggi kemungkinan harga akan turun. Ini mungkin terjadi karena ketika terlalu banyak analisis merekomendasikan pembelian, harga saham mungkin sudah overbought dan akan mengalami koreksi. Yang kedua yaitu insider trading atau yang namanya Indonesia itu tentang perdagangan orang dalam. Nah, fenomena ini menyatakan bahwa semakin banyak saham yang dibeli oleh insider trading, maka semakin tinggi kemungkinan harga akan naik. Nah, ini disebabkan mungkin terjadi karena tindakan pembelian oleh pihak dalam perusahaan dianggap sebagai sinyal bahwa mereka memiliki keyakinan tinggi terhadap kinerja perusahaan. Anomali yang berikutnya yaitu tentang anomali musiman. Nah, anomali musiman terdapat satu, biasanya di bulan Januari. Harga flash cenderung naik pada bulan Januari, khususnya di hari pertama. Ini mungkin terjadi karena adanya fenomena Januari effect. Nah, di mana investor melakukan rebalancing portfolio dan pembelian saham setelah penjualan besar-besaran pada akhir tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu weekend atau akhir pekan. Harga flash cenderung naik pada hari Jumat dan turun pada hari Senin. Nah, ini mungkin disebabkan oleh terjadinya
karena investor cenderung menutup posisi mereka sebelum akhir pekan, yang bisa menciptakan volatilitas harga pada hari Jumat dan menyesuaikan posisi pada hari Senin. Anomali yang berikutnya yaitu tentang anomali perusahaan. Yang pertama ada size atau ukuran. Nah, perusahaan yang sering diukur berdasarkan kapitalisasi pasar telah terikat dengan pola tren turun. Nah, anomali ini menunjukkan bahwa perusahaan kecil cenderung memiliki return yang lebih tinggi daripada perusahaan besar, bahkan setelah disesuaikan dengan risiko. Anomali yang terakhir yaitu anomali akuntansi. Yang pertama terdapat earning surprise. Saham dengan kinerja laba yang melebihi pikiran pasar cenderung mengalami peningkatan harga. Hal ini menunjukkan bahwa pasar seringkali bereaksi positif terhadap kinerja keuangan yang melebihi harapan. Yang kedua ada price atau sales. Jika rasio ini rendah, cenderung menandakan kinerja yang lebih baik. Ini dapat mengindikasikan bahwa harga saham relatif rendah terhadap pendapatan perusahaan. Materi yang terakhir yaitu tentang dampak pelaporan pada efisiensi pasar saham menurut Beaver 1973. Yang pertama, dampak paling utama efisiensi pasar saham terletak pada kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Tetapi kebijakan akuntansi tersebut tidak mempunyai efek terhadap harga saham sejauh kebijakan ini tidak memenuhi cash flow. Informasi yang terlengkap diberikan sehingga menggunakan dapat menyesuaikan perbedaan kebijakan akuntansi tersebut. Yang kedua, perusahaan harus mengungkapkan informasi tentang keberadaan seluas-luasnya karena menyebabkan biaya yang lebih efektif. Perusahaan lebih suka harga saham biaya lebih rendah karena adanya pengungkapan informasi atau saling tidak sama. Yang ketiga yaitu perusahaan jangan terkonsentrasi kepada investor yang naif pada saat mengungkapkan kebijakan akuntansi dan bentuknya, karena harga saham yang efisien merefleksikan semua informasi tentang perusahaan yang harus diketahui oleh masyarakat umum. Akhirnya, efisiensi pasar saham mengakibatkan banyak pihak yang berkepentingan yang mengungkapkan informasi perusahaan, tidak hanya laporan keuangan, sehingga auditor berpacu dengan pihak lain untuk mendapatkan sumber informasi dari perusahaan untuk harga saham pasar. Video dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.